Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Siregar dari Angkatan 11 Kelompok 3. Saat ini saya sedang mengikuti latihan dasar CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang materi wawasan kebangsaan. Yang pertama, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar yang berlaku di Indonesia, yang memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran sebagai sumber hukum tertinggi yang melandasi seluruh produk hukum di Indonesia. Ini bisa berupa seperti peraturan presiden hingga kebijakan pemerintah lainnya yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya mengikat sehingga letak norma dan aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Bina artinya pecah, Ika artinya itu tunggal atau satu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu berarti terpecah itu satu, berbeda-beda tapi tetap satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai ke Merauke. Walaupun terpisah, masyarakat merupakan satu kesatuan yakni warga negara Indonesia dan memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Pembahasan yang kedua tentang pembinaan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia dapat bersatu melawan ketidakadilan penjajahan pada masa tersebut. Dengan berbagai perbedaan yang ada, masyarakat disatukan oleh tujuan bersama untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Terlebih lagi dengan adanya berbagai perbedaan bahasa, letak pulau dan kepulauan yang jauh-jauh membuat setiap orang punya karakteristik yang berbeda. Begitu pula dalam perbedaan agama, suku, etnis, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan keyakinan juga beragam pada masyarakat Indonesia. Itu semualah sebagai warisan kebudayaan yang menjadi kekayaan intelektual dan budaya bangsa Indonesia secara nasional dan internasional. Cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama, menjaga sikap toleransi. Sebagai generasi muda, kita mestinya dapat menjalin dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu dengan bersikap toleransi. Di mana untuk dapat bisa saling menghormati dan menghargai sesama generasi muda, maupun di dalam kehidupan lingkungan masyarakat sehari-harinya. Apalagi di tengah berbagai keberagaman dan perbedaan budaya, etnis, suku, agama, kepercayaan, keyakinan, serta perbedaan lainnya di masyarakat, agar bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, sikap rendah hati dan ramah. Sebagai negara yang memiliki keberagaman di masyarakatnya, maka sikap dan sifat maupun tindakan seseorang yang harusnya dapat saling menghargai dan menghormati. Dengan bersikap ramah, rendah hati, tidak sombong, tidak membenci orang yang berbeda, serta mempunyai sikap yang aktif dan bijaksana.
Itu juga sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era modernisasi dan arus globalisasi di masyarakat dunia. Yang ketiga, hilangkan sikap egois. Salah satu penyebab yang terkadang membuat persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak dapat terjaga, yaitu karena masih adanya sikap egoisme antar sesama individu. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.